Saya bikin surat di sini. Sekali lagi saya bikin surat di sini pada tanggal 18 April 2018. Saya tanda tangan di atas meterai. Saya haturkan kepada para ustadz lawyer di sini, dan mereka rekam pernyataan saya dan disimpan. Juga ada beberapa yang disebarkan. Sudah, tahun berapa? 2018 kalau nggak salah itu. Sebagai pernyataan permohonan maaf dari saya kepada secara khusus sekolah tinggi tersebut. Secara lebih luas kepada seluruh lembaga Kristen dan Katolik. Intinya di surat itu adalah, saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan pengalaman iman saya ketika saya masih bergereja sebagai tema, tidak. Sekali lagi, sebagai tema, tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah, enggak, itu tidak pernah jadi tema, itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema, gitulah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Minta ampun sama Allah. Minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati, di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen, menonton hal ini. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik, hari ini aku mohon maaf, dan hari ini aku buat pernyataan, aku Kainama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta. Yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christoffel Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christoffel Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya S Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christoffel Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christoffel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka, karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia. Hingga tahun lalu, 2017, sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian, kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid, atau mengadakan konferensi pers, atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja, karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri
sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christoffel Kainama. Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan S Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama. Demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ya, menghasilkan militansi yang palsu, bukan kebenaran. Nah, kalau S1-nya saja itu sudah palsu, bagaimana S2 dan S3? Selanjutnya, biografi Ustadz Kainama berdasarkan mualaf Center Hagia Sophia yang berkali-kali mengundang Ustadz Kainama untuk ceramah atau berdakwah. Di dalam biografinya dicantumkan oleh mualaf Center, saya yakin mualaf Center itu jujur. Maka biografi yang ditampilkan mualaf Center Hagia Sophia ini pastilah biografi yang benar, bukan biografi yang salah atau biografi yang hanya untuk menarik orang untuk datang dalam acara ceramah yang diselenggarakannya. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, tentunya tidak mungkin menggunakan berita-berita palsu. Nah, menurut biografi yang ditampilkan menurut biografi yang ditampilkan di dalam mualaf Center, Ustadz Kainama ini lulusan S3 di Tanakh Biblical Study, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Nah, mari kita buktikan apakah ada lembaga dengan nama seperti ini. Kita coba browsing ya. Kita coba browsing di internet. Nah, Tanakh Biblical Study. Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Ya, kita browsing di sini. Ya, ternyata tidak muncul satupun nama lembaga itu. Yang muncul hanya nama lembaga itu dimunculkan hanya berkaitan dengan Ahmad Kainama semua. Ya, tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan apalagi di Israel yang merupakan dedengkotnya internet itu tidak menampilkan lembaga mereka di website internet. Itu tidak mungkin. Ya. Semua tentang Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel itu hanya website-website yang menampilkan dakwahnya Ustadz Kainama sendiri. Sementara Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel sendiri tidak muncul sama sekali. Itu lembaga apa? Masa Anda ada? Mungkin salah tulis, maka saya coba pakai yang Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Nah, ini juga nggak ada yang nama Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Tanakh Biblical Studies. Juga sama, tidak ada nama lembaga itu. Tidak ada nama sekolah ya, perguruan tinggi dengan nama demikian. Ya, sampai halaman yang kedua. Ya. Tidak ada satupun yang namanya Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Apakah ini juga akan dituduh Ustadz Kainama sebagai cara untuk menjegal dia sehingga nama perguruan tinggi ini dihilangkan dari internet? Ya. Ini konspirasi untuk menjatuhkan saya, maka nama
Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel itu tidak ada. Ya tentu saja kalau S1-nya saja itu tidak ada, mana mungkin S2, S3-nya ada. Ya. Jadi tidak ada nama lembaga seperti yang ditulis dalam biografinya Ahmad Kainama. Saya yakin Mu'alaf Center Hagia Sophia tidak berniat untuk membohongi publik atau umatnya sendiri. Tetapi justru saya khawatir Mu'alaf Center Hagia Sophia ini dibohongi oleh Ustadz Ahmad Kainama. Apalagi kalau melihat kemampuan bahasa Ibraninya yang hanya setara dengan lulusan S1 di Indonesia, ya S1 teologi di Indonesia, maka tidak mungkin ya sampai S3 2 atau 3 tahun tinggal di Israel di sana. Itu sangat tidak mungkin sekali. Bahkan bahasa Ibraninya Ahmad Kainama ini masih kalah dibandingkan Yonatan Nandar. Maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin bahwa dia S3 di sana. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Internet membuktikan bahwa tidak ada nama lembaga yang nama Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel, tidak ada. Sebuah lembaga pendidikan dengan nama seperti itu. Maka saya rasa cukup untuk membuktikan dan membongkar bahwa Ahmad Kainama ini berbohong. Kenapa Ahmad Kainama ini rela berbohong dengan membuat kesaksian palsu yang sebenarnya itu sangat gampang sekali dibuktikan kebohongannya. Karena memang banyak umat yang senang mendengar para pengkhotbah pendakwah yang seakan-akan hebat. Ya, seorang mualaf dengan masa lalu yang sangat hebat luar biasa, itu pasti akan membuat kegaduhan yang luar biasa. Maka berbondong-bondong orang akan mengundangnya. Nah, ini juga PR bagi Koh Stephen dari Mu'alaf Center yang senang pekerjaannya membongkar mu'alaf palsu. Ya, Koh Stephen ini rajin atau senang membongkar mu'alaf yang mengaku-ngaku lulusan S2, S3 dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya Koh Stephen untuk membuktikan ini. Saya sudah membantu Koh Stephen dari Mu'alaf Center, ya. Saya sudah membantu Anda untuk mengungkap sedikit mengenai kebohongan dari Ustadz Ahmad Kainama. Ini tugas Anda yang melanjutkan untuk membongkar itu semua. Saya harap Anda berani membongkarnya. Kalau kepada orang lain yang berbohong, yang tidak terkenal, saudara berani membongkarnya, saya berharap untuk Ahmad Kainama ini, Anda juga berani membongkarnya. Doa saya, semua penonton channel Lentera Injil ini semakin diberkati Tuhan, semakin kuat imannya, tidak mudah diombang-ambingkan dengan kesaksian maupun angin pengajaran yang menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Seringkali itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya, ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat,
kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik, ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Nabi bohong. Nah, ini ya ikhwah fillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sekali lagi yang sedang duduk dan berbicara di depan semua jemaah yang disayangin Allah saat ini adalah seorang mantan pendeta. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Nabi bohong. Agustinus Christopher Kainama yang pernah mengaku bahwa menjadi seorang pendeta di gereja GPIB Sebayot Bogor, dan satu-satunya gereja yang berada di lingkungan Kebun Raya Bogor. Pentabisan gedung gereja ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 1920 dengan nama Koningin Wilhelmina Kart. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Gereja Sebayot Bogor dan Panti Asuhan Bina Harapan sebagai benda cagar budaya. Ya, ini adalah gambar gereja Protestan di Bogor sekitar tahun 1915 yang sekarang menjadi kantor pos Jalan Insinyur H. Juanda. Dan ini adalah bukti pendeta-pendeta yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Ya, teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja layarnya dan teman-teman bisa baca mulai dari 1957 pendeta-pendeta yang bertugas. Adakah nama Christopher Kainama di sini? Ya, teman-teman lihat sendiri. Ya, ini adalah urutan pendeta dari tahun ke tahun, atau dari masa periode ke masa periode pendeta yang lain. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik. Apakah ada nama Christopher Kainama di sini? Mari kita tarik pelan-pelan dan sambil melihat. Ya, kita sudah sampai pada pendeta yang bertugas pada tahun 2016, yaitu pendeta Omiek Kaharudin STH. Ya, ini juga daftar nama-nama pendeta yang berikutnya. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Adakah nama, sekali lagi, nama Christopher Kainama di sini? Iya, apabila ada nama dari Christopher Kainama di sini, itu berarti Christopher Kainama adalah orang terhebat di muka bumi ini. Namun kalau tidak ada nama dari Christopher Kainama di sini, berarti teman-teman yang muslim, pesan saya, masihkah kalian mau dibohongi oleh mualaf-mualaf kalian yang terlalu bodoh? Ya, dan ini adalah daftar nama-nama para pendeta atau vikaris ya, yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor.
mulai dari yang pertama hingga yang terakhir dan vikaris saat ini. Ya teman-teman lihat, adakah nama Christoffel Kainama di sini? Teman-teman kita lihat sama-sama ya. Siapa tahu saja ada ya. Iya. Sepintar-pintar apapun bangkai disembunyikan, pasti akan tercium baunya. Itulah julukan untuk Christoffel Kainama yang kini mempunyai nama Ahmad Kainama dengan gelar Ustadz. Padahal di GPIB Sebayot dia hanya merupakan salah seorang jemaat biasa. Sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pasturnya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya dengan segala kehebatannya. Ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan, debat, undangan, ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keok. Ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan. Ini tes. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Itu bukan kan? Tunggu sebentar, Bu. Misalnya saya hanya benar sebelah dulu. Nah, ini tadi bukan pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya ini kalau saya disuruh baca Al-Quran kan bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gracia Pilo di channel Inyo Manis, channel Apologetika. Ayo para Apologetika. Kali ini saya memberikan masih seri dalam membahas Kainama, tapi ini yang terakhir. Ini yang seri keempat. Saya sudah tunjukkan semua data-data di beberapa seri yang sebelumnya, bahwa Kainama itu benar-benar penipu yang tidak tahu malu. Dia bukan pendeta, ngaku pendeta. Dia ditampung di rumah orang NTT bertahun-tahun, dan kawan yang sekamar dengan dia yang menampungnya memberikan kesaksian. Dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta, dia hanya kursus 3 bulan, kursus musik. Tapi ngaku sekolah teologi S1 STH dari STT Jakarta. Dia berbohong tentang Leiden, berbohong tentang Israel. Masa orang Israel seperti Anda lihat ini tidak bisa membaca Rasa'ah. Coba lihat. Isya Miha. Ya, tahu bacanya Rasa'ah. Isya Miha. Ya, tahu bacanya Rasa'ah. Dia ngotot membacanya Isya. S3 Haifa tidak bisa membaca Rasa'ah.
Namun puji Tuhan dia sadar. Setelah saya koreksi, dia mengikuti cara baca yang saya koreksi. Coba Anda lihat. Rasa Mika salah. Mah ini ada kamat itu ini kamat bagian yang mah bagian ini. Rasa Mika salah. Mah ini ada kamat itu ini kamat bagian yang mah bagian ini. Setelah satu kata keliru, dia baca kata kedua itu pun keliru lagi. Mim dengan ada tanda bacanya mah, dia baca Mika. S3 Israel tidak bisa membaca istilah kata kedua. Kata yang ketiga pun dia tidak bisa baca. Wow dengan titik di tengah dengan alef. Ini bacanya hu. Dia membacanya hafa. Hafa salah hu. Wa alef hu. Hafa salah hu. Wa alef hu. Hafa salah hu. Wa alef hu. Baru satu baris kalimat yang belum tuntas. Kata pertama dia salah baca, kata kedua dia salah baca, kata ketiga salah baca. Yang jadi masalah, saya yang keliru. Karena begitu dia salah, langsung saya koreksi. Dia salah, langsung saya koreksi. Karena saya nggak tahan, nggak bisa menahan diri. Melihat dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Harusnya sih saya biarkan dia baca semua. Setelah dia baca baru saya koreksi satu persatu. Tapi ya sudahlah. Tapi memang kayak nama ini orang yang sudah didesain untuk sengaja berbohong. Sehingga dia dibayar untuk berbohong di mana-mana. Mantan pendeta, mantan STH, STT Jakarta, S3 Haifa Israel. Dan dia memang sengaja dipasang, sengaja digaji untuk job seperti ini. Bahkan dia punya posisi yang terhormat dengan gaji yang besar di dunia permualafan. Nah, paling gampang dari pertama saya sudah curiga dia tidak bisa baca. Pada waktu saya baca pesah, dia baca pesekha. Saya ngotot tidak bisa, ini hurufnya pesah. Pesot sama tau, tot. Ini bahasanya pesah. Oh enggak, pesekha. Dia berusaha mengcounter saya, lidahnya dia tarik sana tarik ke sini. Dia rubah-rubah seperti itu hanya untuk menunjukkan ke audiens bahwa dia fasih berbahasa Ibrani di hadapan orang-orang yang sama sekali tidak ngerti bahasa Ibrani. Dan dia berhasil kala itu. Berhasil membodohi orang-orang satu jamaah masjid. Jadi begitu saya lihat, oh ternyata mengenai Pesah dia tidak baca huruf Ibraninya Shel Haggadah Pesah, tapi dia berusaha membantah ucapan saya dan ingin mencitrakan bahwa dia lebih tinggi kemampuan bahasa Ibraninya, sehingga kata Pesah yang tertulis Pesah di dalam bahasa Ibrani dia tarik-tarik lidahnya. Pesah. Nah, singkat cerita, setelah saya mengcounter dia di depan umum bahwa tidak mungkin ada orang Israel bisa tinggal live in di Israel selama 3 tahun. Karena Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
harus muter. Dia berbohong dengan mengatakan dari Yordan. Singkat cerita saya dikeluarkan, diusir dari pabrik. Saya diusir dari masjid. Benar. Contoh, dia mengatakan Ruach HaKodes adalah Muhammad. Anda tahu Ruach HaKodes itu? Ruach HaKodes itu Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani, Ruach HaKodes itu gendernya feminin, perempuan. Meskipun Roh Kudus tidak berjenis kelamin. Elohim Allah itu gendernya laki-laki, meskipun dia tidak punya penis. Kedua, Roh Kudus dalam iman Kristen ataupun dalam Yahudi itu adalah hayatnya Allah, rohnya Allah yang satu dengan Allah. Apakah Muhammad adalah rohnya Allah dalam pengertian dia adalah hayatnya Allah? Tidak. Oke, kita pakai Roh Kudus dalam pengertian Muslim. Roh Kudus dalam perspektif Muslim itu malaikat Jibril.